Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia makin terdesak. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September, Perdana Menteri Jepang Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan dan juga menarik simpati kepada bangsa Indonesia. Setelah dikeluarkannya janji tersebut, pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya Ichibangse dan Suroso. Tanggal 29 Mei 1945 diadakan sidang pertama sekali atas usulan Dr. Rajiman Widyodiningrat untuk membahas dasar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara sebangsa, setanah air, bangsa Indonesia ini akan menghadapi bangsa yang baru, bangsa yang mengguncangkan dunia. Oleh karena itu, dalam sidang ini membahas dasar negara Indonesia sebagai fondasi Indonesia yang akan datang. Dengan ini saya Dr. Rajiman, sidang BPUPKI dibuka. Pada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk berpendapat atau menyampaikan saran yang bagus agar menyongsong semangat kemerdekaan. Dengan ini menyampaikan usulan-usulan yang menyertai dasar negara kepada saudara-saudara, saya persilahkan. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mulai mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Saya punya usul. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Indonesia adalah negara yang sangat besar apabila bersatu. Oleh karena itu, Indonesia sangat perlu dasar negara yang mengakomodir seluruh pihak dan seluruh bangsa. Terima kasih. Saya setuju dengan Bung Sumarjo. Kita, negara Indonesia ini sangat membutuhkan ideologi bangsa yang dapat mempersatukan semua pihak di Indonesia. Terima kasih. Menurut saya, mengenai dasar negara dirumuskan dalam 5 poin yang saya sebut dasar dan asas NKRI yang meliputi yang pertama, kebangsaan, yang kedua, keprimanusiaan, yang ketiga, pri-ketuhanan, yang keempat, pri-kerakyatan, yang kelima, kesejahteraan rakyat. Bung Yamin, saya hargai pendapat Anda, tetapi perlu kita ingat sekalian, di Indonesia adalah negara yang mayoritasnya Islam. Maka dari itu, Indonesia harus berlandaskan Islam. Apakah kamu tidak mendengar kami? Kami membutuhkan dasar negara, bukan kepentingan Anda saja yang dibutuhkan. Saya sepakat dengan Bung Yamin. Menurut saya, ide beliau sudah sangat jelas karena saya sudah mengandung unsur ketuhanan yang sekiranya dapat diterima oleh Indonesia karena Indonesia sangat beragam. Tenang saudara-saudara, kalau kita melakukan sidang rapat seperti ini, kita tidak akan menemukan dasar negara. Jadi, sidang kali ini saya hentikan dan kita akan melanjutkan besok. Pada sidang rapat hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Selamat pagi semuanya. Di sini kita akan membahas lagi mengenai dasar negara dikarenakan kemarin kita tidak mendapatkan hasilnya. Maka dari itu, laporan hasil kemarin akan disampaikan oleh Panji Suroso. Saudara-saudara sekalian, rapat kemarin kita telah mendapatkan usulan dasar negara dari Bung Yamin. Tapi poin yang pri ketuhanan itu masih menganjalkan kita. Jadi saudara-saudara sudah mempunyai usulan-usulan lainnya? Saudara-saudara sekalian,
Saya pikir tidak ada gunanya lagi mempermasalahkan agama. Agama dan keyakinan hanya menuju pada satu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu, masih banyak permasalahan penting yang mendesak untuk kita bahas. Tapi Bung, Indonesia punya mayoritas Islam. Saya tidak setuju. Kalau Anda masih berpendapat seperti itu, mengapa Anda tidak membuat rapat sendiri untuk menghasilkan sebuah negara kita? Tidak mementingkan urusan pribadi dan ego. Lebih baik Anda keluar. Keluar sekarang. Tenang saudara-saudaraku, saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai dasar negara. 1. Kesatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan masyarakat. Terima kasih atas Bung Supomo yang telah mengusulkan usulan mengenai dasar negara. Apakah ada yang mengusulkan usulan lain? Jika tidak, rapat sidang kita hari ini saya hentikan dan kita lanjutkan pada hari ini. Sidang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, dan kemudian Insinyur Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara-saudara, kita semua sudah berkumpul selama 3 hari. Untuk membahas dasar negara, kita belum menghasilkan dasar negara. Sejak kelompok yang berpaku pada kelompoknya masing-masing dan kepentingan masing-masing. Saya akan mengusulkan dasar negara yang saya beri nama Pancasila yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk melakukan itu semua, kita harus punya manusia, yaitu Tuhan, tetapi bukanlah Tuhan yang berasal dari satu agama saja. Sangat universal dan bisa diterima di semua kalangan masyarakat, segala rakyat yang mempercayai masing-masing agama. Itu saya beri nama Pancasila, dan kita bisa melalui tantangan sebagai dasar merdeka. Merdeka! Bagaimana usul kami kemarin yang tentang dasar negara harus berdasarkan dengan agama Islam? Bagaimana jika dalam waktu rehat ini kita gunakan untuk membangun sebuah badan untuk menghasilkan sebuah dasar negara? Begini saja. Berhubung kita belum bisa menghasilkan dasar negara, bagaimana kita buat partai itu untuk menyelesaikan masalah ini? Panitia kecil yang dibentuk yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua, Panitia Ekonomi dan Keuangan dengan Ketua Dr. Andus Muhammad Hatta dan Abikusno Djokrosujoso mengetuai Panitia Ekonomi dan Keuangan. Bagaimana silakan kemarin? Supomo, silakan untuk menyampaikannya. Terima kasih, saya akan menyampaikan sidang yang telah kami lakukan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu di dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari suara bulat,
dari anggota lain menyetujui isi Undang-Undang Dasar tersebut. Kami sebagai panitia kecil akan menyempurnakan lagi Undang-Undang Dasar. Saya selaku ketua panitia, saya melaporkan hasil kerja panitia. Pertama, pernyataan Indonesia Merdeka. Kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar. Ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dengan keberhasilan dari panitia perancang Undang-Undang Dasar menyusun rancangan Undang-Undang Dasar, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan memperkenalkan diri kami serta peran kami. Perkenalkan, nama saya Alwi, peran sebagai Soekarno dan Subarjo. Perkenalkan, nama saya Winnie Valentine Simanjorang, berperan sebagai Wahid Hashim. Perkenalkan, nama saya Chelsea Paulisi Naga, berperan sebagai Muhammad Hatta dan Sukun. Perkenalkan, nama saya Aidia, saya sebagai Abdul Muzakir dan Muhammad Yamin. Perkenalkan, nama saya Salma Mulia Hidayati, memerankan Rajiman. Perkenalkan, nama saya Farel, saya berperan sebagai Suroso dan Alexander.